hari ini? Pasti sehat-sehat semuanya ya, Kak. Nah, hari ini kita mau bersama-sama sekolah minggu online sama Kak Carla dan Kak Meta. Halo juga adik-adik, Nah. jumpa di sini bersama saya. Dengan senang hati kakak mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah ya. Sebelumnya, ayo kita berdiri, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu pujian Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Sikapnya yang baik, lipat tangan, dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan juga sudah menjaga kami, dan memberikan kami kesehatan. Sehingga sekarang kami bisa bersama-sama mengikuti sekolah minggu online. Tuhan sertai kami selama mengikuti sekolah minggu ini, agar kami mau memperhatikan dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Carla juga ya. Apa, Kak? Kakak juga selalu mengenal dan mengajar kita siapa ya untuk selalu taat dan setia, rajin berdoa dan juga selalu mengucap syukur. Itu loh, Kak. Tuhan Yesus, Kak. Iya, betul sekali. Bahwa Tuhan Yesus selalu mengingatkan dan mengajarkan tentang ketaatan. Nah, pada kesempatan hari ini, teman-teman kalian akan menyampaikan sebuah puisi tentang kebaikan Tuhan. Kemudian, kita juga akan bernyanyi bersama-sama lagunya Allahku Besar. Langsung aja yuk kita saksikan. Ya, Kak. Ajari aku Tuhan, kumohon, tunjukkan kepadaku kehendak-Mu, pimpin dan ajari aku. Tuhan, Engkau tidak berbicara dengan suara keras seperti halilintar, tapi dengan suara lembut dan tenang. Ajari aku jalan-Mu Tuhan, sehingga memiliki karakter baik. Berikanlah hikmat agar aku menjadi setia dan taat. Terima kasih ya Tuhanku, sungguh lembut kasih-Mu, menuntun dan membimbing aku. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, Kaulah pengajarku.
seperti lagu tadi ya Kak Meta, ternyata Tuhan Yesus itu benar-benar berkuasa, bisa menciptakan gunung, sungai, bulan, bintang, dan masih banyak lagi. Dan tentu saja ciptaan Tuhan Yesus itu bagus-bagus, ya kan Kak? Iya, betul sekali Kak. Kalau Tuhan sudah memberikan semuanya dan sayang pada kita, apalagi yang harus kita berikan ya? Mari kita lihat tayangan dari adik-adik ini. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. Walaupun sekarang adik-adik hanya belajar dari rumah, adik-adik dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Belajar secara online, mau berinovasi. Ingat ya adik-adik, kalian semua pasti memiliki talenta, tekad dan juga kesetiaan. Ayo ya adik-adik, tetap semangat ya dalam mencapai harapan dan cita-citanya. Adik-adik harus tetap percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang berbeda-beda. Tuhan akan memberikan apa yang adik-adik inginkan, tetapi adik-adik tetap harus berusaha. Bagaimana Kak? Iya betul Kak, satu lagi tidak boleh lupa, kita juga harus rajin berdoa ya Kak ya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan pasti mau mendengarkan kita ya Kak. Kita mau selalu percaya sama Tuhan Yesus dari pagi hari, siang, sore, seperti lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Teman-teman yang baik, itu seperti apa ya Kak? Mau menolong di saat temannya bersedih. Kalau kakak harus bagaimana? Tapi gimana ya Kak caranya sekarang kalau menolong? Kan kita nggak boleh keluar rumah. Ya pastinya bisa ya kita mengatur
Teman-teman, adik-adik dan juga Kak Carla bisa lewat handphone, bisa lewat WA. Kemudian kita hibur, kita doakan, pasti Tuhan mau menolong. Seperti kata Alkitab ini loh, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oh ya, ada cerita loh yang pas seperti ayat ini. Mari kita saksikan ya. Halo, nama saya itu Matatia Gunawan. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada saya dan keluarga saya. Beberapa bulan yang lalu, Papi dipanggil Tuhan. Meskipun Edward ditinggal bersama mami dan adik saya merasa Tuhan selalu menjaga dan memelihara serta berkatnya melimpah pada kita sekeluarga. Misalnya Edward dapat bersekolah dan dibimbing mami, lalu mami juga bisa mengatur pekerjaan sambil memperhatikan tumbuh kembang adik yang masih balita, dan Edward juga bantu mami. Edward mau menjadi bintang buat mami, emak, adik Hana. Demikian kesaksian Edward, semoga menjadi berkat bagi teman-teman. Terima kasih. Dadah. Wah, ceritanya bagus sekali ya Kak Meta. Terima kasih ya Edward sudah mau sharing. Semoga ceritanya ini bisa memberikan semangat buat adik-adik yang lain ya. Kita mau belajar seperti Edward, terus percaya dan sabar. Tuhan Yesus pasti memberi pertolongan buat kita. Iya Kak, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selalu rencananya indah dan baik kita semua. Bagi saya, Kak Carla, Mama Papa di rumah, dan juga adik-adik semuanya. Baiklah, supaya lebih tahu rencana tentang Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita akan bernyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, mari kita persiapkan diri, duduk yang sopan, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan doa kita ya. Bapa di dalam surga, pada siang hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, dan sikap kami. Tolong Tuhan, terangilah hati kami Tuhan, supaya dapat menerima firman Tuhan, merenungkan dan melaksanakannya dengan baik. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap anak-anak. Begitu juga untuk menyampaikan firman, Tuhan melindungi supaya dapat menyampaikan firman kepada adik-adik dengan dapat dimengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, hari ini itu adalah Minggu Advent yang pertama. Gak terasa adik-adik, kita sudah mau masuk di masa raya Natal. Kita sebentar lagi, 1 bulan lagi bisa merayakan Natal. Wah, gak kerasa ya, kita berarti sudah ada di ujung tahun ini. Nah adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar juga tentang satu firman Tuhan yang penting buat kehidupan kita semua. Judulnya itu adalah Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan. Adik-adik bisa membacanya di Lukas pasal 1
ayat 1 sampai 25. Nanti Kak Riki juga akan menceritakan buat kita semua. Pokoknya kita akan sama-sama belajar. Silahkan adik-adik boleh duduk dengan baik, pasang senyum yang gembira untuk kita sama-sama belajar kalau memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, di Injil Lukas itu ada 2 orang yang akan jadi tokoh kita hari ini. Kak Riki sebutnya namanya Pak Imam Zakaria dan Ibu Elizabeth. Mereka ini adalah sepasang suami istri. Pak Imam Zakaria ini tugasnya memimpin orang-orang untuk selalu bisa berdoa kepada Tuhan. Ibu Elizabeth ini tugasnya selalu mendampingi Imam Zakaria ketika dia bertugas. Nah, imam waktu itu selalu menjadi contoh hidup yang benar. Jadi imam itu hidupnya harus selalu benar, tidak boleh ada dosa, tidak boleh ada kesalahan di dalam kehidupannya. Dia harus jadi contoh orang untuk hidup benar, untuk hidup selalu berserah pada Tuhan, untuk hidup selalu mengandalkan Tuhan setiap hari. Jadi kalau misalnya ada orang yang berdosa, maka dia akan mudah. Tuh lihat, ada Pak Imam Zakaria jadi contoh orang untuk hidup benar. Nah, Ibu Elizabeth juga begitu. Hidupnya selalu benar di hadapan Tuhan. Hidupnya good banget. Mereka betul-betul hidup terarah hatinya, perilakunya, perbuatannya pada Tuhan. Mereka selalu jadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, Lukas pasal 1 ayat 6 menuliskan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Itu berarti Imam Zakaria dan Elizabeth hidupnya selalu menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Dan mereka betul-betul menurutinya dengan baik. Kalau di Alkitab Bahasa Indonesia masa kini atau yang sehari-hari dituliskan kehidupan suami istri itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika hidup kita menurut segala perintah Tuhan, maka itu juga sekaligus menyenangkan hati Tuhan. Keduanya mentaati semua perintah dan hukum Tuhan dengan sepenuhnya. Jadi mereka betul-betul hidup mengandalkan Tuhan, mengarahkan kehidupan mereka pada Tuhan. Tapi adik-adik, ada satu masalah yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka sudah hidup terus di hadapan Tuhan, hidup benar, tapi mereka belum punya anak. Waktu itu adik-adik, kalau belum punya anak itu seringkali dianggap oleh orang-orang di sekitar itu berarti ada yang salah. Padahal kan tidak selalu begitu. Karena perintah Tuhan apa? Hidup menuruti kehendaknya. Nah, kalau Tuhan belum berkehendak, maka ada rencana Tuhan buat kita dan juga buat Zakaria dan Elizabeth. Lalu apa yang mereka lakukan? Dan ini jadi penting adik-adik buat kehidupan kita semua. Yang mereka lakukan ada 3 hal. Yang pertama, mereka selalu sabar. Yang kedua, mereka selalu percaya. Yang ketiga, mereka selalu berdoa. Jadi Imam Zakaria dan Elizabeth selalu berdoa memanjatkan keinginan mereka kepada Tuhan. Tapi mereka juga selalu jadi orang yang sabar. Nah, itu loh adik-adik, kalau orang selalu mau hidup benar di hadapan Tuhan, mereka pasti bisa selalu sabar. Selalu percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bantu. Dan mereka juga selalu berdoa, makin hari makin rajin berdoa. Dan suatu hari adik-adik, suatu kali Imam Zakaria waktu dia sedang bertugas, dia sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang imam, ada malaikat Gabriel yang datang menghampirinya. Nah, malaikat Gabriel ini diutus oleh Allah untuk datang kepada Imam Zakaria menyampaikan satu berita yang penting. Beritanya apa? Ada kabar baik untuk Zakaria dan Elizabeth, yaitu doa mereka selama ini akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. Elizabeth mengandung seorang anak. Wah, puji Tuhan ya adik-adik,
orang yang selalu sabar, yang selalu percaya dan selalu berdoa, pada waktunya doanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan lebih istimewa lagi adik-adik, anaknya itu akan menjadi orang yang penting dalam keselamatan seluruh manusia, termasuk keselamatan kita semua. Yuk kita lihat ayat 14-16. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Mulai dari rahim ibunya, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Adik-adik tahu siapa anak yang sedang dikandung oleh Elisabet? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Nah, nantinya Yohanes Pembaptis akan membuka jalan untuk banyak orang karena tugasnya adalah membaptis orang-orang supaya percaya kepada Tuhan. Termasuk dia juga yang nanti akan membaptis Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yohanes Pembaptis itu justru menunjukkan kepada kita kalau kita betul-betul mau berdoa, kita mau sabar, kita mau percaya, akan ada satu hal yang lebih diberikan oleh Tuhan buat kita semua. Dan disitulah kita bisa mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua hal di dalam kehidupan ini mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, Kak Riki mau kasih kita semua ada 3 tips untuk bisa kita lakukan di kehidupan kita tiap hari. Adik-adik siap? Yang pertama, memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, asalkan kita semua ini mau yang pertama belajar sabar ya. Tadi seperti Imam Zakaria dan Elisabet, mereka belajar sabar adik-adik. Mereka menunggu, mereka tidak memaksa kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan selalu memberi tepat pada waktunya dan sesuai dengan kebutuhannya kita. Tuhan tahu, Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Maka itu mereka waktu itu Imam Zakaria dan Elisabet tidak lelah berdoa. Mereka juga tidak marah-marah sama Tuhan. Nah, coba bayangkan sekarang kita. Kalau kita misalnya punya keinginan, Papa, Mama, aku mau punya mainan yang baru. Terus Papa Mama nggak membelikan buat kita. Apa yang kita lakukan? Biasanya kita marah, ngambek, nangis. Ingat adik-adik, belajar untuk sabar. Belajar untuk sabar. Tidak lelah berdoa, tidak cepat marah. Terus juga kalau misalnya kita di dalam kehidupan tiap hari, kita juga ada barang yang harus dipakai bergantian sama teman kita, sama adik kita. Antri harus mau gantian, sabar, tunggu gilirannya. Juga kalau adik-adik punya uang jajan, disisihkan sedikit demi sedikit untuk ditabung. Sabar, jangan dipakai dulu uangnya. Nanti suatu hari pasti akan dibutuhkan. Itu yang pertama, belajar untuk sabar. Yang kedua, kita belajar untuk percaya. Jadi kita harus belajar untuk percaya terus kepada Tuhan. Yakin kalau Tuhan itu selalu ada untuk kita semua. Yakin kalau Tuhan selalu ada di sekitar kita, terus memimpin kehidupan kita, Dia selalu ada untuk kita semua. Maka itu adik-adik, tiap kali kita ingat kalau Tuhan itu ada di dalam hidup kita, Tuhan itu tinggal di hati kita, ingat kita nggak boleh jadi anak yang jahat, kita harus jadi anak yang baik. Ingat ada Tuhan. Dan kalau kita ingat ada Tuhan, kita pasti selalu berusaha untuk jadi anak yang baik. Selalu berusaha untuk jadi anak-anak yang semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Lihat tadi Imam Zakaria dan Elisabet. Mereka sungguh-sungguh mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kita juga harus ingat, kita harus jadi anak yang baik. Kita harus belajar apa tadi? Yang pertama, belajar untuk sabar. Yang kedua, belajar percaya supaya kita jadi anak yang baik. Dan yang ketiga adik-adik, kita harus selalu belajar berdoa. Berdoa itu berarti
mengungkapkan atau ngomong apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga akan menunjukkan apakah keinginan kita itu sudah waktunya dikabulkan, sudah waktunya untuk ada di dalam kehidupan kita, atau belum waktunya, atau Tuhan juga sedang mengajarkan kita untuk sabar, bukan sekarang waktunya. Belajar berdoa, karena Tuhan juga selalu ingin kita dekat dengan Dia. Dia ingin kita selalu menjalin hubungan yang baik, erat, kuat, dekat sama Tuhan. Tuhan selalu senang kalau anak-anaknya makin hari makin rajin berdoa. Nah, adik-adik, ini juga mengingatkan kita semua, ingatkan Kak Riki juga, untuk kita semua juga harus selalu rajin berdoa. Yuk, mulai sekarang kita makin hari harus makin rajin berdoa. Rajin berdoa, juga rajin belajar. Kalau misalnya kita rasa pelajaran kita susah, kita juga berdoa pada Tuhan, Tuhan pimpin aku supaya aku bisa benar-benar belajar, bisa mendapatkan ilmu dari pelajaran yang susah ini, supaya aku makin hari makin pintar. Rajin juga baca Alkitab supaya kita makin mengerti dan dapat banyak contoh tentang cara Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dan juga jadi anak-anak Tuhan yang makin, Kak Riki ingat ya, ini sebutnya bukan rajin beribadah, tapi pandai beribadah. Nah, pandemi COVID-19 banyak membuat kita semua ini jadi orang yang gak sabar ya. Betul ya adik-adik, kadang-kadang kita pengen keluar rumah, pengen main, tapi harus pakai masker, pakai face shield, harus sabar, gak boleh sembarangan dulu sekarang. Banyak orang juga tidak lagi tidak hanya rajin beribadah, tapi harus pandai beribadah. Kalau rajin beribadah itu misalnya adik-adik bangun tidur, langsung buka tayangan ibadah, itu rajin beribadah. Tapi kalau orang yang pandai beribadah, dia siapkan dirinya betul-betul, bangun pagi lebih awal, sudah mandi, yang biasanya sarapan sudah sarapan dulu, lalu duduk dengan manis siap mengikuti kakak-kakak yang memimpin kebaktian anak untuk kita sama-sama bisa beribadah. Dan tidak ada yang sulit kalau kita selalu dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar tentang 3 hal. Yang pertama, kita harus selalu kita harus selalu sabar. Yang kedua, kita harus selalu percaya. Yang ketiga, kita harus selalu berdoa. Nah, adik-adik, 3 hal ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Belajar sabar, belajar percaya, dan belajar berdoa, supaya makin hari kita makin dekat pada Tuhan. Adik-adik, mari kita sekarang sama-sama yuk kita baca ayat hafalan kita. Lukas pasal 1 ayat 37. Bunyinya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yuk sama-sama kita ucapkan. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, adik-adik, kita juga semakin ingat kalau kita mau terus berserah pada Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan, semuanya pasti mungkin di hadapan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yuk, kita sama-sama sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh diingatkan lagi oleh Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau ada banyak keinginan yang sekarang kami punya belum bisa terpenuhi, ajarkan kami untuk bisa belajar sabar, untuk kami belajar percaya karena Tuhan selalu ada buat kami, dan juga belajar makin hari makin rajin berdoa, berserah pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau selalu memimpin kami semua. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, kita harus selalu tetap jaga kesehatan. Makan makanan yang sehat, rajin makan supaya makin sehat. Tidur juga yang cukup, tetap berdoa dan baca firman Tuhan.
rajin belajar jangan lupa dan juga rajin olahraga. Lakukan semuanya dengan sukacita dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita mau memberikan persembahan. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop, lalu dititipkan ke papa dan mama untuk disampaikan ke gereja. Atau adik-adik juga bisa scan barcode QR seperti di samping ini. Berikan yang terbaik ya, dan kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati saya lewat papa dan mama. Sekarang saya memberikan persembahan, kiranya Tuhan mau berkati agar dapat berguna untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas. Untuk adik kelas kecil, aktivitasnya bisa dilihat setelah tayangan ini ya. Kemudian, untuk adik-adik yang kelas besar, ikuti petunjuknya ya. Oke, selamat mengerjakan. Kak Carla dan Kak Meta mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun pada tanggal 29 November sampai 5 Desember. Tuhan Yesus memberkati ya. Kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Adik-adik, sekolah minggu pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa bersama ya. Mari kita siapkan diri. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami telah belajar tentang firman Tuhan dan mendengarkan puji-pujian. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberkati adik-adik kami supaya mereka tetap berkarya dengan baik, mereka tidak putus asa, mereka tetap menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan dan tetap menjaga kesehatan. Berkati Tuhan di dalam kasih Tuhan, sehingga pada kesempatan dalam sepekan, adik-adik dapat melaksanakan aktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan selalu menuntun dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai Sampai jumpa jumpa, adik-adik. adik-adik. Ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bye-bye.